luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor sosial, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, keluarga, serta status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Ini memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan baik hidup dan kepribadian. Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan seorang dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan kemudian. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Untuk selanjutnya, cara melakukan analisis pasar konsumen secara efektif. Yang pertama, perusahaan harus menetapkan pasar yang relevan. Artinya, Anda harus mengetahui produk apa dari bisnis yang paling diminati oleh konsumen. Yang kedua, langkah berikutnya adalah menganalisis permintaan primer. Analisis ini bertujuan untuk mendefinisikan karakteristik pembeli, data siapa pembelinya, segmentasi pembeli berdasarkan daya beli, motif mereka dalam membeli. Selanjutnya, yang ketiga, harus menganalisis permintaan selektif. Permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu produk dari suatu merek atau pemasok yang spesifik dalam pasar relevan. Langkah ini membantu Anda memahami apa alasan konsumen meminta produk tersebut, apa yang membuat produk tersebut begitu menarik untuk pasar. Identifikasi target pasar adalah langkah fundamental dalam analisis pasar konsumen. Bisnis harus mengidentifikasi dan memahami siapa target pasar mereka, mencakup karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, geografis, lokasi konsumen, serta psikografis gaya hidup, nilai preferensi dari calon pelanggan. Dengan demikian, Anda dapat mempersiapkan strategi marketing yang tepat untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Selanjutnya, pentingnya analisis pasar konsumen bagi suatu perusahaan. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Kegiatan ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Manfaat analisis pasar. Yang pertama, ada mendapatkan konsumen. Yang kedua, melihat pesaing. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, mengurangi resiko. Yang kelima, rencana jangka panjang. Yang keenam, menjadi tren bisnis. Kesimpulan, analisis pasar konsumen merupakan langkah penting dalam strategi bisnis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Dengan mempelajari berbagai faktor seperti budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Analisis yang tepat akan membantu perusahaan dalam menentukan target pasar, memahami referensi konsumen, mengukur persaingan.